Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Bisnantoro dari Forum Kader Posyandu Indonesia. Hari ini kita akan melakukan bincang inspirasi di Posyandu Cahaya Abadi di Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Sematang Borang. Seperti apakah keseruan dan juga kisah-kisah perjalanan dari Posyandu Cahaya Abadi? Nantikan keseruannya, nanti kita akan bercerita langsung bersama Lurah dan juga Bapak Camat di Sematang Borang. Di sudut desa, suara ceria, ibu dan balita bersama-sama di posyandu tempat kita bertemu. Sehatkan keluarga, tujuan bersatu. Tangan kecil, senyuman besar, bersama warga kita bersinar. Gotong royong, kunci kekuatan dari kita untuk masa depan. Dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Posyandu tempat harapan, hadir dari cinta dan peran. Nah, kita udah bareng Pak Camat dan juga Pak Lurah. Kita akan ngobrol secara detail program-program Kartu Amal Kehidupan yang sudah berjalan di Posyandu Cahaya Abadi. Dan perlu diketahui, program Kartu Amal Kehidupan di Posyandu Cahaya Abadi secara sistem dan tersistem itu pertama kali yang dilakukan di Kota Palembang dan juga yang ada di Indonesia. Nah, bersama kita Bapak Camat Kecamatan Sematang Borang, Bapak Arpan, apa kabar? Bapak Lurah, baik Pak Misna. luar biasa. Ada juga Bapak Lurah Fitriansyah dari Kelurahan Karyamulya turut hadir bersama kita. Tadi udah kita kunjungan ke Posyandu, Pak, Iya, ya? betul Pak. Jadi langsung melihat kegiatan di Posyandu. Kita juga melihat pemberian makanan tambahan di Posyandu dan juga beberapa kegiatan di Posyandu. Itu selain dari pemerintah Kecamatan Sematang Borang dan juga Kelurahan Karyamulya. Ini juga disupport masyarakat sekitar melalui program Kartu Amal Kehidupan. Betul, Pak. Nah, ngomong-ngomong tentang Kartu Amal Kehidupan nih, Pak, bagaimana tanggapan Pak Camat selaku Camat Kecamatan Sematang Borang tentang program Kartu Amal Kehidupan yang sudah berjalan di wilayah Kecamatan Sematang Borang, Pak? Baik. Sebetulnya sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kunjungan teman-teman Forum Posyandu Indonesia yang sudah sempat hadir, meninjau dan melihat langsung kegiatan pelaksanaan Posyandu di kelurahan kami Karyamulya, Kecamatan Sematang Borang di Posyandu Cahaya Abadi. Jadi memang KAK atau Kartu Amal Kehidupan ini beranjak dari KAK Kartu Amal Kematian, Pak. Jadi di mana teman-teman warga sekitar melihat kalau untuk amal kematian bisa, kenapa untuk amal kehidupan tidak bisa? Jadi konsepnya seperti itu. Jadi dengan kekompakan warga masyarakat, dengan pengurus masjid serta dari kader-kader Posyandu yang cukup aktif mensosialisasikan kepada masyarakat, menghimbau kepada warga sekitar, dan alhamdulillah tanggapan antusias dari teman-teman warga masyarakat di sekitar Posyandu Cahaya Abadi ini sangat baik, Pak. Jadi yang awal mulanya Posyandu ini di rumah salah satu warga, Ibu Rini pada saat itu, dengan adanya antusias yang cukup besar, ternyata setelah kita buka warga ini mau, Pak. Jadi banyak sekali warga-warga yang mau ikut berdonasi dalam Kartu Amal Kehidupan tersebut. Sehingga yang kita lihat sekarang dengan meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat, pemeriksaan di Posyandu tersebut, sehingga warga pada saat itu bersosialisasi, bermusyawarah dengan pengurus masjid, dan alhamdulillah disambut baik dengan pengurus masjid, dan sekarang posisinya seperti yang Bapak lihat sekarang sudah dipindahkan ke Masjid Jami An-Nur. Berarti dalam artian ini, Pak, dulu Posyandunya dilaksanakan di rumah, karena programnya berjalan, antusias masyarakatnya jadi rame, dipindah ke masjid gitu. Betul, Bapak. Kalau untuk program Kartu Amal Kehidupan itu sendiri, kita sudah hadir di tahun berapa, Pak, kalau untuk di Cahaya Abadi ini? Jadi program Kartu Amal Kehidupan ini sudah mulai berjalan semenjak tahun 2021.
Jadi atas inisiator dan inisiatif dari teman-teman kader Posyandu, hasil dengan musyawarah mufakat dengan warga setempat, dibentuklah kartu amal kehidupan tersebut. Sampai sekarang masih eksis ya Pak? Alhamdulillah Pak. Jadi mereka terus berinovasi terkait penggunaan kartu amal kehidupan tersebut. Dananya ya. Betul. Jadi mereka terus berinovasi dalam artian terkadang mereka memberikan paket berupa makanan kepada anak-anak, kepada lansia, kepada para pengunjung yang hadir di Posyandu ini. Terkadang mereka juga memberikan dalam bentuk souvenir dan lain sebagainya, sehingga masyarakat yang datang ke Posyandu ini semangat gitu Pak untuk hadir, antusias. Kalau untuk Posyandu sendiri ini kan dilaksanakan di masjid ya Pak ya? Betul Bapak. Kalau selaku Bapak Camat, tanggapannya kira-kira ini kan rumah ibadah nih digunakan untuk kegiatan sosial, khususnya untuk kegiatan Posyandu. Selaku Pak Camat nih, tanggapannya gimana nih Pak untuk kegiatan ini? Kalau kami justru ini melihatnya sangat baik Pak. Ini merupakan kolaborasi yang sangat baik karena memang masjid di bidang masjid itu memang ada bidang sosial kemasyarakatan. Jadi fungsi masjid di sini benar-benar terlaksana. Fungsi masjid di sini bukan hanya sekedar rumah untuk beribadah, akan tetapi membentuk suatu pemberian bantuan kepada masyarakat dalam kegiatan-kegiatan amal. Karena memang kita tahu Posyandu ini merupakan kegiatan amal yang sangat baik sekali Pak, membantu masyarakat, membantu anak-anak, membantu ibu hamil, membantu lansia untuk mendapatkan layanan kesehatan yang bekerja sama dengan puskesmas tempat. Siap. Begitu Pak. Kalau untuk kegiatan kartu amal kehidupan ini nih Pak ya, beberapa masyarakat nih, ini kan ada kalau yang kurang informasi, bukan padahal masyarakat ini kan gotong royong. Betul. Untuk peduli pada masyarakat itu sendiri melalui Posyandu ya Pak. Betul, ya? Bapak. Nah, terus kemudian cuman kalau kurangnya informasi kepada beberapa masyarakat nih, program ini bisa disalahartikan seperti kayak pungli gitu. Enggak, Pak. Nah, Ya. Perbedaannya ini swadaya masyarakat dengan image masyarakat sebagian yang mengira program ini pungli ini seperti apa nih Pak? Ya. Baik, jadi seperti ini Pak Misnan. Dana yang dihimpun itu memang dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Betul. Bahwa peruntukan dananya itu terlapor setiap minggu, setiap bulannya kepada seluruh warga masyarakat, baik itu kita umumkan ataupun pada saat rapat-rapat bersama warga masyarakat sekitar, sehingga pemanfaatan dana tersebut warga masyarakat setempat yang memberikan donasi itu mereka semua tahu Pak kemana uangnya, kemana dia sudah membantu masyarakat. Justru mereka dengan adanya keterbukaan informasi dan transparansi terlapornya pertanggungjawaban dana tersebut, justru mereka malah semakin banyak Pak yang datang berbondong-bondong untuk ikut bergabung di kartu amal kehidupan ini. Karena ini memang merupakan suatu bentuk wadah untuk sekaligus mengajak masyarakat sekitar untuk ikut beramal beribadah, membantu masyarakat dalam bentuk layanan Posyandu yang ada di Cahaya Abadi ini. Berarti ini memang benar-benar Posyandu yang memang untuk masyarakat, dari masyarakat, sekali, kemudian oleh masyarakat, juga untuk masyarakat itu sendiri. Nah, berbicara tentang kartu amal kehidupan tadi, selain dananya digunakan untuk kegiatan PMT ini, mungkin Pak Lurah bisa menambahkan, selain digunakan untuk kegiatan Posyandu, apakah dana dari program kartu amal kehidupan yang dilaksanakan Posyandu Masjid Cahaya Abadi ini digunakan untuk kegiatan sosial lainnya juga Pak ya? Atau mungkin untuk mengunjungi warga sakit, anak yatim piatu dan lain. Seperti apa Pak? Ya baik, terima kasih Pak Misnan. Memang kartu amal kehidupan ini jadi dikelola oleh kader-kader Posyandu itu, termasuk juga masyarakat yang dalam artian tidak sehat, yang sakit ya, ataupun dalam keadaan sakit karena ada posyandu lansia. Nah, dana itu juga dimanfaatkan untuk memberikan bingkisan pada saat kunjungan bersama pihak puskesmas maupun kader posyandu itu sendiri, ke rumah-rumah warga yang sakit ya Pak. Warga yang mendapatkan musibah, misalnya sehat dalam keadaan sakit karena tidak bisa hadir ke posyandu lansia, biasanya kader posyandu itu mendata kan. Nah, ini biasanya rajin ibu ini atau lansia ini rajin, biasanya kok sekarang nggak datang ke posyandu lansia. Nah, biasanya kader itu langsung berinisiatif
sekaligus memberikan bantuan Kunjungan. dari dana amal kehidupan. Iya, kalau Pak Camat nih Pak, alasan kenapa Posyandu dilaksanakan di masjid ini kira-kira kalau dari alasan kader Posyandu dan juga pengurus masjid, masyarakat sekitarnya apa nih Pak? Kira-kira yang mungkin perlu diinformasikan Baik. buat masyarakat. Jadi Pak Isnan, awalnya perpindahan Posyandu ini dari rumah salah satu warga ke masjid itu memang karena jumlah pendatang Posyandu ini yang cukup banyak. Sehingga kita mencari alternatif tempat yang lebih luas yang bisa dilaksanakan kegiatan Posyandu tersebut. Nah, kenapa kita pilih di masjid? Jadi di masjid ini selain memang tempatnya memadai Pak, parkirnya ada, Luas. lahannya luas. Kita juga di masjid ini kita juga tahu bahwa sanitasinya cukup baik, ketersediaan air juga cukup bagus. Ada toilet ya Pak ya? Betul Pak, toiletnya juga tersedia. Jadi memang masjid ini sebetulnya merupakan salah satu tempat yang cukup representatif untuk pelaksanaan kegiatan Posyandu ini. Jadi kami juga berharap mungkin kegiatan Posyandu di Cahaya Abadi ini juga dapat menjadi contoh bagi teman-teman Posyandu di wilayah-wilayah lainnya. Selain melalui program Kartu Amal Kehidupan, begitu juga dengan tempat-tempat yang memang Posyandunya belum memiliki tempat yang representatif, mungkin bisa berkolaborasi Dengan pengurus masjid yang ada di sekitar Posyandu-Posyandu yang ada di Kecamatan Sematang Borang ini. Siap. Ini luar biasa. Masjid ini selain digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga digunakan untuk beribadah pada sesama manusia ya. Jadi hablum minallah dan juga hablum minan nas ya. Sosialnya berjalan, ya, ibadahnya juga berjalan. Nah, Pak, harapan yang ingin Bapak Camat sampaikan kepada masyarakat khususnya Cahaya Abadi dan juga masyarakat Karya Mulia, Sematang Borang, Palembang dan juga Indonesia nih Pak. Kira-kira apa nih Pak sebelum mengakhiri? Jadi Pak Misnan, kami selaku camat di Kecamatan Sematang Borang ini bersama Pak Lurah tentunya terus tidak henti-hentinya menghimbau kepada warga masyarakat baik di Kelurahan Karya Mulia ataupun Kecamatan Sematang Borang pada umumnya untuk tidak henti-hentinya mari kita sadar akan lingkungan di sekitar kita untuk meningkatkan empati kepada warga sekitar bagi yang mungkin mampu Pak yang memiliki dana lebih bisa disumbangkan untuk diberikan ke kegiatan-kegiatan sosial, baik itu Posyandu ataupun pemberian bantuan-bantuan lainnya kepada masyarakat sekitar. Jadi kami sekali lagi menghimbau untuk sadar akan lingkungan sekitar kita, terutama seperti kegiatan di Posyandu Cahaya Abadi ini, kita memiliki kartu amal kehidupan yang seharusnya sudah dapat dicontoh oleh teman-teman Posyandu yang lainnya, sehingga kegiatan-kegiatan Posyandu ini memang benar-benar dapat berdiri sendiri dengan dasar swadaya masyarakat, dikelola dengan baik tentunya dengan transparansi laporan keuangan pertanggungjawaban dari pengelolaan dana tersebut. Jadi mungkin itu Pak harapan kami, besar harapan kami kepada seluruh warga Kecamatan Sematang Borang agar kegiatan Posyandu ini tentunya dapat didukung oleh elemen-elemen masyarakat. Karena kalau kader Posyandu sendiri yang bekerja Pak, itu biasanya mereka akan kewalahan. Jadi dengan dukungan penuh dari warga masyarakat, insya Allah seperti yang sudah terlaksana di Posyandu Cahaya Abadi ini, mereka lebih gampang, lebih mudah, sehingga dapat meningkatkan partisipasi warga masyarakat juga datang ke Posyandu, sehingga tujuan atau goal akhirnya pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat dapat lebih meningkat. Mungkin demikian Pak Misnan. Ya. Terakhir Pak, tadi kan harapan kepada masyarakat ya, kalau teman-teman seprofesi ya, teman-teman yang ada di pemerintahan baik itu lurah, camat, juga pemerintah-pemerintah yang ada di Indonesia lainnya, kira-kira harapan Bapak nih ke depannya apa nih Pak buat Posyandu yang ada di wilayah masing-masing dan juga mengenai program kartu amal kehidupan yang mungkin sudah berjalan juga di wilayahnya. Baik. Tentunya harapan kami kepada seluruh teman-teman yang berada di sektor pemerintahan, baik itu camat, lurah, ataupun OPD-OPD terkait, seperti contohnya dinas kesehatan, dinas sosial, ataupun dinas-dinas lainnya, tentunya inovasi-inovasi dari warga masyarakat, dari Posyandu-Posyandu yang ada di wilayah masing-masing mungkin berbeda, dan kami berharap inovasi dari kader-kader Posyandu ini untuk didukung Pak Misnan. Bahkan kalau bisa kita itu mengarahkan, jadi kita arahkan untuk mereka agar menjadi lebih baik, supaya apa? Supaya pada saat mereka melaksanakan inovasi, mereka dapat berkembang. Jadi jangan sampai pada saat ada inovasi mereka stuck, ada masalah atau ada halangan, mereka tidak didukung sehingga stop inovasinya itu Pak. Jadi kalau seandainya mereka ada inovasi tapi didukung dengan
pemerintahan, baik itu dari lurah, misalnya dari camat, puskesmas, itu mendukung inovasinya itu tadi, mereka insya Allah akan terus berkembang dan terus berjalan, tentunya dengan dukungan penuh dari pemerintah. Luar biasa. Terima kasih Pak Camat. Sama-sama Pak Misnan. Pak Lurah sudah hadir di Bincang Inspirasi bersama Forum Kader Posyandu Indonesia. Baik teman-teman, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kartu amal kehidupan merupakan wujud kepedulian kita bersama dari oleh untuk masyarakat. Melalui kartu amal kehidupan kita wujudkan kepedulian kita di lingkungan. Melalui kartu amal kehidupan, mari kita bergotong royong, wujudkan kepedulian bersama di lingkungan kita. Saya Muhammad Bisnantoro dari Forum Kader Posyandu Indonesia, mohon pamit undur diri. Salam Bincang Inspirasi. Posyandu Cahaya Abadi.